Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta sejarah Jayakarta di mana aja berada, kali ini kita berada di makam Pangeran Wiraguna di Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Kelurahan Pejaten Barat di Kecamatan Pasar Minggu. Terdapat situs makam Pangeran Wiraguna. Tak banyak yang tahu siapa Pangeran Wiraguna, padahal ini bagian dari asal-usul nama Ragunan. Bagi yang sering melintasi Jalan Pejaten Barat, Jakarta Selatan menuju kawasan Warung Buncit atau sebaliknya ke arah Kemang, akan melihat pelang bertuliskan makam Pangeran Wiraguna yang posisinya tak jauh dari lampu merah. Untuk menuju makam itu, kita harus memasuki gang kecil, bahkan tak terlihat seperti sebuah jalan karena tertutup oleh sebuah warung-warung kecil. Setelah menelusuri masuk ke dalam, kita akan tiba di sebuah komplek pemakaman. Di tengah makam itu ada sebuah bangunan berwarna hijau. Itulah makam dari Pangeran Wiraguna. Namun yang unik, ketika masuk ke dalam rumah makam Pangeran Wiraguna, maka yang dijumpai bukanlah kuburan, tetapi sebuah tempat tidur, kasur dengan kelambu yang ukurannya besar. Di bawah tempat tidur tersebut barulah terdapat makam yang bagian permukaan tanahnya tertutup batu. Makam tersebut cukup bersih dan terawat. Di dalam rumah itu terdapat banyak tulisan yang berisikan larangan untuk mempercayai siapapun selain kuasa Tuhan. Ada juga spanduk dan tulisan imbauan yang bertuliskan kalau ziarah ke makam adalah mengingat kematian dan meyakini Sang Maha Kuasa. Lalu, siapa Pangeran Wiraguna itu sebenarnya? Dari berbagai sumber diketahui, dari sumber Kemdikbud yang menyatakan Pangeran Wiraguna itu tak lain adalah Tuan Tanah Belanda bernama asli Hendrik Lucas Kardel. Namun warga sekitar Ragunan lebih mengenal sosok Pangeran Wiraguna ini sebagai prajurit Kerajaan Mataram.
Menurut versi Kemdikbud, di abad ke-17, pria yang merupakan ahli bangunan ini menawarkan pembangunan Keraton Surasowan, Banten yang terbakar kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Kardel lalu meratakan dan kemudian membangun kembali keraton tersebut di atas puing-puing reruntuhan keraton. Kardel kemudian membangun Istana Surasowan, termasuk bendungan dan istana peristirahatan di sebuah hulu Cibanten, yang kemudian dikenal dengan Bendungan dan Istana Tirtayasa. Atas jasanya, ahli bangunan berkewarganegaraan Belanda yang masuk Islam ini diberi gelar oleh Sultan dengan nama Pangeran Wiraguna. Itulah versi dari pihak Belanda yang telah menyadur sejarah Pangeran Wiraguna. Sementara di Partiji Junianti 2012 dalam buku Pasar Minggu Tempo Dulu diyakini sebagai Pangeran Wiraguna, orang yang membangun sebuah kampung bernama Ragunan, yang merupakan nama kawasan di mana dia tinggal selama di Batavia. Kampung ini dirancang sebagai pemukiman yang mandiri dan berfungsi sebagai penghasil kayu jati yang dijual ke kota Pantai Jayakarta. Inilah sejarah asal-usul nama Ragunan. Kemudian versi di Al-Fatawi, Pangeran Wiraguna adalah panglima perang ketika zaman Sultan Agung Mataram menyerang kota Batavia tahun 1628. Pangeran Wiraguna beserta Pangeran Mandura Reja dan Pangeran Jagaraksa diperintahkan oleh Sultan Agung Mataram untuk ditangkap dan dibunuh, karena pada saat itu Sultan Agung Mataram sudah melakukan perjanjian antara pihak Mataram dan pihak Belanda. Namun nahas bagi Pangeran Mandura Reja berhasil ditangkap oleh pasukan dari Mataram dan kemudian ditangkap lalu dibunuh. Nasib baik masih melindungi Pangeran Wiraguna dan Pangeran Jagaraksa. Ketika itu Laskar Jayakarta melindungi Pangeran Wiraguna dan Jagaraksa untuk segera menyingkir ke selatan kota Batavia, yaitu yang sekarang menjadi wilayah Ragunan. Lalu kemudian Pangeran Wiraguna diberi kekuasaan dan tempat di daerah ini oleh pemerintahan Jayakarta saat itu untuk menyingkir sementara waktu dari kejaran pasukan Mataram. Sampai akhir hayatnya Pangeran Wiraguna meninggal di daerah ini yang disebut Pejaten, atau wilayah ini daerah Ragunan. Nasib baik juga melindungi Pangeran Jagaraksa yang berkuasa di daerah Setu Babakan yang terkenal sekarang dengan nama Jagakarsa. Demikianlah sejarah singkat tentang Pangeran Wiraguna, yaitu panglima perang dari Mataram waktu ketika zaman Sultan Agung Mataram menyerang Batavia di tahun 1628. Jadi dengan demikian nama Hendrik Lucas Kardel terbantahkan oleh sejarah dari kitab Al-Fatawi. Tidak ada nama seorang tuan tanah Belanda mendapat tempat di tanah Jayakarta. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.